Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, muslimin wal muslimat, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya pada kita sekalian. Dengan nikmat pertolongan Allah, pada pagi hari ini anak-anak semuanya dan juga para asatid dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini adalah hari Kamis, tanggal 1 Muharram tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal Agustus. Tanggal berapa nih anak-anak? Hah? 20 Agustus tahun 2020. Pada hari ini kita berkumpul untuk mengingat persoalan yang sangat penting di dalam Islam, yaitu tentang persoalan kalender Islam atau tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah ini berdasar tarikh sejak zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar itu belum ada kalender, belum ada penanggalan. Nah, pada masa Umar bin Khattab, pada waktu itu Umar bin Khattab kehadiran seorang wali imam. Kalau di dalam buku-buku tertulis seorang gubernur, nah itu. Padahal sebenarnya seorang wali imam, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Dia menyampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab bahwa dia menerima surat dari salah satu kerajaan. Itu lengkap, ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Nah, kemudian sahabat tadi menyampaikan, tanggalan kita ini mana gitu. Kita ini mau pakai tanggalan apa? Nah, mau pakai tanggalan apa yang mau kita pakai? Penanggalan Islam itu mana? Nah, dari situ anak-anak semuanya, Umar bin Khattab berpikir, iya benar juga ya. Kemudian Umar bin Khattab memanggil para sahabat-sahabat besar
dan para pembantu-pembantunya. Musyawarah. Singkat ceritanya, musyawarahlah Umar bin Khattab. Dalam musyawarah itu ditawarkan kepada musyawirin, kita ini mau pakai penanggalan dimulai dari mana? Nah itu. Jadi mulainya penanggalan ini mau kita buat dari mana? Nah itu. Ini pertanyaan Umar bin Khattab. Kemudian salah seorang sahabat menjawab, baiknya penanggalan Islam ini kita mulai dari lahirnya Rasulullah. Nah, dari lahirnya Rasulullah. Kemudian mereka musyawarah, kalau dari lahirnya Rasulullah itu tidak tepat. Karena Rasul lahir sampai umur 40 tahun, situasinya tidak ada perubahan. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, nah kalau begitu kita tidak usah pakai awal penanggalan lahirnya Rasulullah. Ada lagi yang lain, nah, ditawarkan lagi kepada sahabatnya. Kemudian ada sahabat yang menyarankan, baiknya penanggalan Islam ini dimulai dari turunnya Al-Quran. Apa turun Al-Quran? Ayat pertama, ayatnya apa? Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dijawab, wah ini gak cocok pula ini. Karena pada waktu turun ayat itu pun masih banyak orang yang berbuat maksiat. Nah, gak cocok. Karena tidak cocok, Umar bin Khattab menawarkan lagi. Ada lagi yang lain. Nah, yang lain menjawab, ada ya Khalifah. Apa kira-kira dimulai dari mana? Baiknya penanggalan Islam ini dimulai dari wafatnya Rasulullah. Dari wafatnya Rasul. Nanti kalau begitu tanggal 1 itu kita mengingat-ingat kematian Rasul. Nah, bisa sedih semuanya itu. Nah, akhirnya pun itu tidak cocok, tidak jadi. Kemudian ada lagi yang lain. Nah, ini yang keempat, itu ada dua pendapat. Ada yang nyampaikan, ada yang dari Ali, ada yang dari Umar bin Khattab. Jadi yang keempat ini, Umar bin Khattab mengatakan baiknya tanggal 1 Hijriah ini kita mulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti pada tahun baru hijrah itu kita bisa mengevaluasi diri. Hijrah apa tadi artinya apa? Artinya apa? Pindah. Jadi di tanggal 1 Hijriah itu nanti kita bisa mengevaluasi diri, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, melaksanakan hal-hal yang baik. Akhirnya disepakati tanggal 1 tanggalan
kalender Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai sekarang ini. Nah, pada bulan Muharram atau awal bulan tahun hijrah ini banyak berbagai macam peristiwa. Banyak berbagai macam peristiwa. Antara lain bulan Muharram ini banyak orang-orang yang takwa yang diberi pertolongan oleh Allah dari berbagai macam musibah. Makanya kalau kita takwa, mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini musibah yang kita alami diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada punya musibah anak-anak semuanya? Apa musibahnya? Musibah yang dialami anak-anak apa? Apa? Bodoh. Musibah enggak itu? Ngapal Quran enggak hafal-hafal, musibah enggak? Nah. Kalian terkena musibah, bodoh. Nah. Menghafal Quran enggak hafal-hafal. Ya bagaimana mau hafal? Saya lihat kalau anak-anak menghafal Quran itu ada yang tidur. Ada yang main-main, ya. Nah, ini. Pada bulan Muharram ini banyak orang-orang yang takwa, para nabi yang terlepas dari musibah. Terlepas dari musibah. Karena dia takwa, maka dia diberi pertolongan oleh Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian takwa, maka kamu akan diberi furqan. Furqan itu ilmu. Ilmu yang bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Yang hak itu apa? Yang hak itu apa? Al-jamaah hak gak? Hak. Nah. Lawannya al-jamaah apa? Hah? Firqah. Nah. Firqah itu hak apa batil? Hah? Batil. Supaya kita terhindar dari firqah, dari kebatilan, kita harus berjamaah. Ya berjamaah. Caranya bagaimana? Harus supaya kita bisa berjamaah. Caranya harus apa? Nah, coba pikir lagi. Hak itu apa? Hak itu apa? Al-jamaah. Lawannya al-jamaah? Firqah. Firqah itu batil apa hak? Batil. Supaya kita terhindar dari kebatilan, kita harus berjamaah. Caranya berjamaah kita harus apa? Coba anak-anak itu saya tanya, caranya berjamaah kita harus apa? Harus baiat. Nah, jamaah hak, ya kan? Tapi tidak cukup kita berada di dalam tarbiyah al-jamaah. Ya, tidak cukup. Wah, saya sudah berjamaah, sudah di tarbiyah al-jamaah, tapi belum baiat. Nah, kira-kira bagaimana itu?
Belum baiat sudah jamaah apa belum? Belum. Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh anak-anak semua. Jadi baiat itu menghindarkan diri dari kebatilan. Nah, supaya kita jangan berada di dalam batil. Nah, bagaimana itu? Sholat, puasa, mereka yang belum baiat juga sholat dan puasa. Terus bagaimana? Nah, mereka yang sholat, yang puasa, ya banyak yang belum baiat. Nah, yang sholat dan puasa yang belum baiat itu bagaimana? Kalau persoalan agama, persoalan din, ya anak-anak semuanya, itu jangan dikembalikan pada akal. Kalau persoalan din jangan kembali kepada akal. Nah, kalau persoalan din amrihi wa nahyihi minallah. Perintah dan larangannya dari Allah. Nah, yang tidak baiat ini larangan dari Allah dan Rasul ada enggak? Ada enggak? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, ini ada satu perintah, ada satu larangan. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah seraya berjamaah. Wajib ini kan? Nah. Dan janganlah kamu berfirqah. Firqah inilah larangan. Kalau larangan itu dilaksanakan, dosa apa enggak? Nah, supaya jangan dosa, larangan harus ditinggalkan. Kalau belum baiat mati, hukumnya apa? Man mata bi ghairi imam mata mitatan jahiliyah. Siapa mati belum membaiat imam, siapa yang mati belum punya imam, matinya mati jahil. Di dalam kitab Zubat, nah, tertulis satu syair. Satu syair tertulis. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Ada yang hafal enggak? Nah, coba. Fa'alimun bersama. Bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli badil wasan. Nah, ini orang yang alim, yang ngerti baiat ini wajib tapi dia enggak melaksanakan, ya? Orang yang ngerti tapi tidak mau mengamalkan, ini nanti kalau mati di akhirat disiksa lebih dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Lah, disiksa lebih dahulu daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan orang bodoh, bukan, anak-anak ya. Abu Jahal, Abu Lahab bukan orang bodoh, orang pinter dia. Tapi kenapa dikatakan jahiliyah? Hah? Kenapa dikatakan bapaknya orang bodoh? Karena dia tahu tentang Islam, tidak mau mengamalkan Islam. Nah, ini masalahnya. Sama aja, kamu tahu tentang hukum Islam, tentang hukum baiat, tapi tidak baiat. Loh. Kira-kira sama enggak dengan Abu Jahal? Untung belum mati kamu. Kalau sudah mati belum baiat, itu tadi dalilnya. Apal belum? Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Fa'alimun,
orang yang alim, ilmihi dengan ilmunya, lam ya'malan tetapi tidak mengamalkan, mu'adzabun maka dia disiksa, min qabli sebelum ngubadil wasan, orang-orang yang menyembah berhala. Itulah yang dikatakan jahiliyah. Ulama itu ada berapa? 2. Satu ulama warasatul anbiya. 2 ulama masuk. Nah, ini ulama. Ulama itu ada 2. Ulama itu ada 2. Satu ulama warasatul anbiya, ya, yang mengikuti Nabi. Yang kedua ulama ulama yang mengikuti hawa nafsu. Nah, begitu. Maka yang mengikuti hawa nafsu masuknya di mana? Masuknya mana? Neraka. Kalau ngikutin hawa nafsu masuknya neraka. Sekalipun sholat dan puasa, tapi karena nafsu, tidak karena Allah. Berdasarkan dalil dan fakta sejarah, yang benar adalah jamaah muslimin atau hizbullah. Ini yang benar. Jadi satu yang akan masuk dalam surga yaitu al-jamaah. Makanya kita harus cinta kepada al-jamaah. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak cinta nggak sama al-jamaah? Kalau anak-anak nggak cinta sama al-jamaah, nggak mungkin sekolah di sini, betul? Nah, karena anak cinta kepada al-jamaah, cinta kepada Rasulullah, maka anak-anak sekolah di Al-Fatah. Al-Fatah adalah milik jamaah muslimin hizbullah. Nah itu. Paham anak-anak semuanya ya? Nah. Cinta enggak dengan al-jamaah? Cinta enggak? Cinta. Karena kalian cinta kepada al-jamaah, maka kalian sekolah di Al-Fatah. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Ketahuilah, kamu akan menjadi orang bodoh, tidak mendapat ilmu illa bisittatin, kecuali dengan syarat 6. Syarat 6, coba. Ini tadi syaratnya berapa cari ilmu? Duduk yang baik, duduk yang bagus. Nah, gitu. Syaratnya berapa cari ilmu tadi? 6. Nah. Syaratnya 6. 1 zakaun. Zakaun wa khirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustazun wa tuliz zamani. 6. Zakaun, pinter, cerdas. Jadi kami harus cerdas, jangan bodoh. Bagaimana supaya bisa cerdas, bisa menjadi orang yang cerdas? Bagaimana caranya? Supaya kalian cerdas, bagaimana caranya? Harus belajar. Nah, rajin belajar. Di tahun baru Hijriah ini, anak-anak yang tahun kemarin tidak rajin belajar, sekarang harus hijrah. Hijrah kemana? Dari tidak rajin belajar, hijrah kepada rajin belajar. Nah, itu harus rajin belajar. Dari rajin belajar ini nanti akan menjadi anak yang cerdas. Nah, sekarang rajin belajar juga nggak cerdas-cerdas, tumpul ya. Ada yang belajar, bodoh juga ada. Nggak inget-inget, baca malam ini baca, besok nggak inget. Nah, supaya kita bisa senantiasa cerdas, bagaimana caranya? Yang kedua, khirsun.
suka bersedekah. Nah, suka bersedekah. Jadi supaya anak-anak cerdas harus suka bersedekah. Supaya kalian bisa pinter dalam belajar, nggak inget bapak, nggak inget duit, nggak inget apa-apa, banyak sedekah. Nah begitu. Tidak punya uang sabar, ya kan? Lapar sabar, ya kan? Jauh dari orang tua sabar, ya. Nah, jauh dari adik kakak sabar, ya. Semuanya sabar. Belum lagi di asrama dicubit kawannya, ditonjok kawannya. Ada yang pernah ditonjok kawannya? Mau males, wah, mau balas tidak berani, tonjok, uish. Ya, mau balas nggak berani. Musibah nggak itu? Makanya jangan apa? Jangan tonjok-tonjokan. Islam ini adalah satu tubuh. Nah, satu tubuh.